Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, di hari yang luar biasa, di Idul Adha ini, izinkan Brondol untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dan cemoohan dari sahabat Brondol yang membicarakan bahwa percuma saja kita menjaga urutan pemupukan. Toh saya punya ladang tak campur jadi satu pun hasilnya masih sangat baik, Pak Pendi. Ngapain saya harus mengikuti aturan itu? Oke, fine, akan saya mencoba menjawabnya. Bahwa yang namanya pemupukan kelapa sawit adalah mengembalikan unsur hara dengan jumlah tertentu untuk bisa untuk mendapatkan produktivitas selanjutnya akan menjadi lebih baik, akan sama atau menjadi lebih baik. Sehingga ketika unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita berharap bahwa bagaimana unsur hara tersebut terserap dengan baik oleh tanaman kita. Ketika kita berharap baik pada tanaman kita, maka ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah terserap dengan baik, yang kedua adalah jumlahnya harus terserap dengan cukup. Ketika kita menjaga urutan pemupukan dengan urutan yang kita sering kita gembor-gemborkan dengan menggunakan odrum, organik, dolomit, rock fosfat, urea, dan KCl. Pada dasarnya adalah bagaimana menjaga setiap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita bisa terserap dengan sangat baik. Tidak ada salahnya, akan saya ulangi lagi bahwa namanya adalah odrum. ODRUM, organik, dolomit, rock fosfat, urea, KCl. Di belakangnya ada boronnya juga, atau unsur hara mikronya. Sehingga dengan menggunakan urutan yang tertentu ini yang sudah diyakini baik ini, maka kita berharap bahwa pemupukan yang kita berikan tidak saling antagonis secara kimiawi atau saling menekan nantinya. Sebagai contoh organik. Organik ini yang kita berikan adalah bahwa jangan sampai kita salah kaprah. Apakah odrum ini bisa digunakan di seluruh lahan yang ada, Pak Bedi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena organik sendiri harus diberikan kepada mineral oke, tapi pada gambut tidak. Gambut sendiri merupakan tumpukan bahan organik yang kalau ditambah organik lagi, maka ya akan lama pasti dekomposisinya. Apalagi gambut-gambut yang memiliki faktor pembatasnya masih dalam kondisi berair. Pupuk organik yang kita berikan, misalnya kotoran ayam, kambing, sapi, ataupun janjangan kosong ataupun solid sekalipun, ketika diberikan pada lahan gambut yang berair, maka dekomposisinya berjalan tidak baik-baik saja. Dekomposisi inilah yang nanti akan memberikan bahan organik ini akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit yang kita tanam. Sebagai contoh, janjangan kosong yang daerah berair, mau mineral mau gambut, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena kalau dekomposisi berjalan dengan lambat ataupun ada airnya, maka berjalan secara anaerob, dan ini tidak direkomendasikan. Begitu juga yang berada di perusahaan juga tidak merekomendasikan. Di gambut janjangan kosong tidak, apalagi masih dalam kondisi berair. Bagaimana di kondisi yang tidak berair? Tenang aja. Bahan organik yang ada di gambut dengan kondisi asam-asam organik cukup tinggi, tinggal kita netralkan saja dengan pemberian pupuk-pupuk yang bereaksi basa, contohnya dolomit, rock fosfat, dan sebagainya. Dan sahabat Brondol semuanya, ketika kita ngomongin urutan ini, maka kita akan berbicara tentang dolomit, rock fosfat. Setelah organik adalah dolomit. Dolomit ke organik, kalau dicampur jadi satu, ya wassalamualaikum. Organik mungkin saja terjadi perombakan, ketika dicampur dengan dolomit maka terjadi penguapan. Monggo saja kalau mau dicampur. Pak Pendi, ini pupuk-pupuk saya, lahan-lahan saya mau pupuk saya, ya monggo saja. Saya The Brondol cuma memberikan sebuah petunjuk supaya pemupukan kita tidak sia-sia. Ketika kita melakukan pemupukan dan hanya sia-sia saja, ya wassalamualaikum. Ya monggo saja, begitu ladang-ladang Anda, pupuk Anda, nggak apa-apa. Kemudian dari dolomit ke rock fosfat. Ketika kita ngomongin rock fosfat, maka dia memiliki bahan atau seperti batuan juga. Dolomit batuan, rock fosfat batuan. Maka jedanya sekitar 2 minggu sampai sebulan akan jauh lebih baik. Bapak ini tapi dicampur boleh nggak untuk lubang tanam? Monggo saja, nggak ada masalah. Karena dia batuan, temu batuannya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian rock fosfat, dolomit ini tidak boleh berdekatan. Urutan yang selanjutnya adalah urea. Dolomit urea boleh nggak apa-apa ini? Ya, saya tidak sarankan, karena bahwa dolomit
urutan ini sebenarnya bagaimana kita mengaktifasi perakaran, memberikan kesempatan akar berkembang lebih baik. Itu misalnya dolomit menetralkan pH, kemudian rock fosfat mengaktifkan akar, baru kita ngomong vegetatif tanamannya dengan menggunakan urea. Itu. Jadi tidak boleh berdekatan. Kalau dolomit rock fosfat 2 minggu, rock fosfat ke urea, saya sarankan lebih cenderung ke 1 bulan. Sehingga terjadi urea ini kalau kena pH yang agak basa saja yang agak tinggi, dia akan menguap, akan sangat mudah menguap. Tidak hanya urea, seluruh pupuk yang memiliki nitrogen dalam jumlah yang cukup besar, ketika ketemu dengan pH yang tinggi, maka dia relatif akan mudah menguap pastinya. Sehingga tidak direkomendasikan berdekatan nih. Itu. Kemudian dolomit, rock fosfat, urea selanjutnya adalah KCl atau kalium klorida atau yang dikenal namanya MOP. Sehingga setelah vegetatif maka kita akan mengisi dengan menggunakan kalium ini sendiri. Kalium klorida alias MOP ini supaya untuk merangsang pembuahan. Pembungaan dan pembuahan adalah tujuan akhir kita nantinya ke sana. Ketika dicampur jadi satu, sahabat The Bronol, semuanya dolomit, rock fosfat, urea, KCl, ya monggo, itu hak Anda. Tapi kita tidak boleh mengeneralisasikan yang masih lakukan adalah benar. Tidak. Yang kita lakukan adalah demi satu kata, bagaimana pemupukan yang kita lakukan ini adalah memiliki faktor kehilangan yang rendah. Itu kalau pakai tunggal. Bagaimana dengan kalau menggunakan pupuk majemuk? Kalau kita menggunakan pupuk majemuk, yang ada adalah bagaimana kita adalah hanya dolomit dan NPK saja. Itu. Kalau kita menggunakan pola NPK, maka kita hanya dolomit dan NPK saja. Lah NPK ini yang sudah mau dicampur jadi satu sama dolomit, saya tidak sarankan, karena balik lagi kondisi pupuk dengan menggunakan nitrogen yang cukup tinggi, ketika ketemu dengan pH yang cukup besar, maka dia akan mudah menguap. Maka itulah alasannya kenapa dolomit dan NPK tidak boleh dicampur. Ketika kita ngomongin untuk NPK sendiri jenisnya, baik 12, 12, 17, 2 plus trace elemen yang digunakan untuk di tanaman belum menghasilkan. Kemudian ada 13, 8, 27, 4 plus 0,5 atau 0,5 boron sendiri. Yang 13% nitrogen dan 12% nitrogen ini relatif mudah rilis, sehingga ketemu dengan pH yang cukup besar ya dia akan mudah menguap, sehingga tidak saya sarankan untuk dicampur. Balik lagi ke protesnya masih semuanya. Tapi kan ya pupuk-pupuk saya ya monggo saja. Ini adalah saran dari The Brondol yang mungkin diterima nggih monggo, tidak ya monggo, supaya bagaimana pemupukan itu berjalan sesuai dengan semestinya. Sebagai contoh, kita mengilustrasikan. Ketika sahabat The Brondol kita mau memupuk urea, 1 kg urea, 46% kali 1000 gram atau 1 kg, maka ada 460 gram nitrogen yang kita berikan bagi tanaman kelapa sawit yang mungkin bisa diserap. 460 gram nitrogen yang diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita, berapa efisiensinya? Kalau seandainya dia menguap, nitrogen ini banyak menguap menjadi amonia, berarti berapa lagi? Kita contohkan. Kita menguap aja daerah mungkin 20% saja. 80% terserap, belum tentu semuanya bisa terserap. Sehingga daripada bagaimana kita itu mengurangi faktor yang kemungkinan akan hilang ini sendiri. Sehingga inilah yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang petani. Pupuk sudah cukup mahal, biaya pemupukannya dan cukup tinggi, dan kita juga hanya bisa menjaganya itu saja. Sehingga kalau sahabat-sahabat The Brondol mau mencoba mencampur, campurlah yang sejenis. Kemarin ada yang berbicara, Pak Pendi, tapi nitrogen sama KCl itu sendiri berlawanan. Di dalam ilmu tanah sendiri tidak ditemukan bahwa nitrogen menekan kalium dan kalium menekan nitrogen juga tidak pernah. Maka di tanaman belum menghasilkan, saya sampaikan, ketika rekomendasi itu berjalan dengan berjalan 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan, itu harus masuk 4 pupuk. Misalnya pada bulan ketiga, dolomit, rock fosfat, urea, KCl harus masuk 4-4-nya, maka tidak betul ketika kita melakukan pemupukan dicampur jadi satu, tidak benar. Maka yang ditawarkan oleh The Brondol adalah bahwa
Pada bulan ketiga, minggu pertama, maka masuklah dolomit sama rock fosfat yang dipupukkan pada piringan luarnya, yaitu piringan 1 meter ke atas, piringan pinggir sampai keluar piringan nggak ada masalah. Kemudian KCl sama urea kapan Pak Pendi? Maka bisa diberikan pada minggu ketiga atau minggu keempat, padi mana jaraknya hanya 30 cm, sehingga bidang tebarnya itu beda. Ketika bidang tebarnya beda, maka kita mengurangi faktor resiko yang mungkin terjadi mekanisme unsur hara di dalam tanah itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brunel semuanya. Sekali lagi bahwa The Brunel hanya memberikan sebuah pandangan kepada sahabat-sahabat The Brunel semuanya. Dan sekali lagi yang harus digaris bawahi tebal, bahwa The Brunel bukanlah orang yang paling pintar dan yang paling berpengalaman. Akan tetapi bahwa The Brunel adalah merupakan sebuah channel YouTube yang mencoba netral, memberikan pemahaman kepada para petani supaya bagaimana berbudidaya kelapa sawit sebaik mungkin, seirit mungkin, sebaik mungkin, demi satu kata, low cost plantation, tapi high production. Jadi bagaimana kita itu minim biaya tapi produksinya baik-baik saja demi pendapatan kita. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.